Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa li mahabbatillah wa ila hadrati rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ali wajhihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil nafsu bi dzikri ila sanita wa ila masih satu maqad tahiriyah wa ila ruhabaina wa ummahatina wa jadadina wa jadatina wa asatitina wa muallimina wa dawil huquqi wa hibati alaina wa ila hadrati nabiyal fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain ajma'in. Ayyuhal walad, wahai anakku, al ilmu, adapun ilmu, bila amalin, tanpa pengamalan, jununun, itu gila. Wal amalu, adapun amal, ibadah, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, la yakunu, itu tidak sah apa amal. Ayyuhal walad, wahai anakku, ilmu tanpa diamalkan itu gila. Kenapa bisa dikatakan gila? Wong mencari ilmu ini sulit, mencari ini susah, dengan meluangkan waktu yang begitu banyak mencari ilmu, ternyata ketika mendapatkan ilmu itu sendiri ternyata tidak diamalkan, kan itu gila. Seperti kita dari rumah pergi ke pesantren, meninggalkan orang tua kita, meninggalkan tempat empuk kita, pergi ke pesantren, mondok mencari ilmu. Ternyata setelah mendapatkan ilmu, ilmu itu tidak diamalkan. Sama halnya seperti sampean mau membeli mobil, dengan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, mengumpulkan uang, dikumpulkan uang sedikit, sudah mendapatkan uang tersebut, nukar mobil. Ketika sudah mendapatkan mobil, ternyata mobilnya dibiarkan. Mau ke pasar, mau ke Martapura, ke Banjarmasin, dia jalan naksi, mobilnya dibiarkan, kan gila. Atau satu contoh lagi, Mbian, apalagi yang kelas 3, berentak sudah mau beristri, cari istri ke sana ke sini, ke barat, ke timur, ke laut, ke dajah, sibuk cari. Ketika sudah mendapatkan, dia sudah qabiltu nikah wa taswijah di nafsi bimahdin madkur, ternyata dibiarkan. Nggak diapa-apain, kan gila. Nah gini, al ilmu bila amalin jununun, ilmu tanpa diamalkan dia sulit mencari ilmu, mendapatkannya pun juga begitu. Waktu yang ia gunakan sangat banyak, sudah mendapatkan ilmu, ternyata ilmunya tidak diamalkan. Jununun, gila. Kalau dibandingkan kalau hanya dicontohkan ilmu tanpa diamalkan itu gila, sampean biasa-biasa saja. Tapi ketika dicontohkan dengan sampean itu beristri dan ternyata sudah mendapatkan istri, sudah selesai istrinya, dibiarkan istrinya, sampean tertawa itu. Tidak buku teguh. Wal amalu bi ghairi ilmin, amal ibadah, sampean beribadah seperti sekarang puasa, tanpa disertai ilmunya, maka itu tidak sah ibadah. Puasa sekarang nggak tahu makan apakah membatalkan puasa, nggak tahu ilmunya.
merokok, wah enggak, bong rokok ini tidak mengenyangkan. Merokok kan nggak tahu ilmunya, maka nggak sah puasanya. Puasa harus disertai dengan ilmu. Sholat, wudhu harus disertai dengan ilmu. Karena amal ibadah yang tidak disertai dengan ilmu, maka ibadah itu tidak sah. Maka tidak akan berguna di hadapan Allah. Maka ilmu diperlukan, tapi tidak cukup. Ilmu itu kita peroleh, tapi harus diamalkan. Tadi keterangan di depan, seperti halnya ia mempunyai pedang, sudah ada dalam dirinya, di dekat dirinya pedang, ada macan mau mengganggu, ternyata pedangnya dibiarkan, gak dipukulkan, gak digerakkan, tentunya pedang itu tidak akan berguna sekalipun itu pedang banyak. Begitu ilmu tanpa diamalkan, maka ilmu itu tidak berguna. Tapi amal ibadah tanpa disertai dengan ilmu, maka amal ibadah itu tidak sah. Wa'lam, ketahuilah olehmu, wa'lam, ketahuilah olehmu, annal ilmah, sesungguhnya ilmu, alladzi la yubaiduka, yang tidak menjauhkan apa ilmu kah padamu, al-yaumah, pada hari ini, anil ma'asyi, dari kemaksiatan, wala yuhmilu, dan tidak mendorong apa ilmu kah padamu, ala ta'ati, atas ketaatan, lan yub'idaka, tidak akan menjauhkan apa ilmu padamu, lan yub'idaka, tidak menjauhkan apa ilmu ekah padamu, gadan, pada hari kiamat, an-nari jahannam, dari neraka jahannam. Wa idza lam ta'mal, dan apabila tidak mengerjakan siapa engkau, bi ilmika, dengan ilmumu, al-yaumah, pada hari ini, walam tudarik, dan tidak menembel siapa engkau, tidak menembel, tidak menututi atau menembel, al-ayyamal madiyah, hari-hari yang telah lewat, takuluh, maka berkata siapa engkau, gadan, pada hari kiamat, gadan, besok, yaumal kiamati, pada hari kiamat, farji, maka mengembalikan, farji, maka farji'na na'malu sholihan, farji'na, mengembalikan oleh sampian, na, pada saya, na'maluh, maka akan mengamalkan siapa saya, sholihan, amal soleh. Fayuqalu, maka dikatakan, ya ahmaku, orang yang bodoh, anta, adapun kamu, min hunaka, itu dari sana, taji'uh, engkau datang, annal ilma alladhi la yubaiduka al-yawma anil ma'asi,
ilmu yang ada di dalam diri kita, ilmu yang Allah titipkan kepada diri kita pada hari ini, ternyata ilmu itu tidak menjauhkan diri kita dari kemaksiatan. Sulit mencari ilmu, setelah kita dapat ilmu, maksiat tetap berjalan. Apalagi berdampingan, maksiat berjalan, kita kan maksiat berjalan, puasa tetap berjalan. Wala yuhmiluka ala ta'at, dan ilmu yang ada diri kita ini tidak mendorong kita untuk melakukan ketaatan, tidak mendorong kita untuk beribadah, tidak mendorong kita untuk melaksanakan sesuatu yang sesuatu itu bisa bermanfaat kepada kita kelak pada hari kiamat, tentunya jangka panjang jangka pendeknya ketika kita masih ada di dunia. Bila ilmu pada hari ini yang ada pada diri kita ini tidak menjauhkan kita dari kemaksiatan, ketahuilah lan yu'idaka ghadan an-nari jahannam, maka kelak ilmu itu pun juga tidak akan bermanfaat kepada kita dari api neraka, tidak akan menjauhkan kita dari api neraka. Artinya tidak bisa menolak ilmu itu dari panasnya api neraka. Sekalipun orang itu alim, orang itu pandai, orang itu bermacam-macam ilmu pengetahuan, bermacam-macam kitab yang ia kuasai, tapi apabila tidak diamalkan atau ketika di dunia ilmu itu tidak menjauhkan dirinya dari kemaksiatan, lan yu'idaka ghadan an-nari jahannam, tidak akan menjauhkan ilmu itu besok di hari kiamat dari api neraka. Wa idza lam ta'mal bi ilmika al-yawma wa lam tudarikil yawmal madiyah taqulu ghadan yawmal qiyamah. Apabila engkau tidak mengamalkan ilmumu pada hari ini ketika ada di dunia, walam tudarikil yaumal madiyah, dan tidak bisa menembel waktu-waktu atau hari-hari yang telah dilaluinya, maka pada hari kiamat nanti akan berkata, farji'na na'mal solihan. Ya Allah, kebaliakitan gula ketunya na'malu solihan, betul kau bekal melakukan, mengerjakan amal soleh. Maka bila hal ini terjadi, fayuqalu ya ahmak, wahai orang yang bodoh, wong kang kumprung, wong kang bodoh, anta min hunaka taji, kamu itu sudah dari dunia, kenapa mau kembali lagi? Nah, kata-kata farji'na na'malu solihan ini merupakan kata-kata orang yang menyesal. Kenapa ketika kami dulu itu Allah memberikan kesempatan di dunia tidak beramal soleh, maka ketika dia meninggal maka akan mengatakan, ya Allah, kembalikan saya ke dunia, akan kembali ke dunia, akan melakukan ibadah lagi. Ya wong terlambat sudah. Ini pengharapan atau doa teman nih, mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Sama seperti sambian, ya Allah, umur sekarang sudah umur 20 tahun. Ya Allah, kembalikan umur saya umur 10 tahun. Gak mungkin terjadi. Apalagi 23. 23 itu sudah waktunya itu. Farji'na na'malu solihan. Ya Ahmad, anta min hunaka taji. Nah, ini merupakan teguran kepada diri kita semua bahwa ilmu yang telah kita peroleh tanpa diamalkan, maka ini merupakan sebagai orang gila. Supaya kita ini tidak dikategorikan orang gila, dari rumah ke sini mencari ilmu, dan bila ilmu itu sudah peroleh, sulit loh mencari ilmu ini.
dari rumah pergi ke pondok, di pondok hanya beralasan tikar, itu kalau beralasan tikar, beralasan koran. Tapi kalau di rumah, ada yang beralasan kasur yang empuk, sebagian juga nggak ada, sama seperti di pondok kan, ya, sama itu. Kita meninggalkan, tentunya meninggalkan orang yang kita cintai, yaitu orang tua. Dengan salah tangga yang dicintai dan surha. Nah, ketika kita rela meninggalkan sesuatu yang menyenangkan dalam hati kita di rumah demi untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu, ketika ilmu itu sudah diperoleh, ternyata kita biarkan jununun, gila. Tapi begitu juga mengamalkan sholat, puasa, wudhu, zakat, atau amal-amal soleh yang lainnya tanpa disertai dengan ilmunya, maka amal, pekerjaan, ibadah itu tidak sah dan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat kepada diri kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.